tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau. Aku malu. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauhi, sengaja menghindar. Menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda, tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sebagus gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh, tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka tak mau bersahabat denganku lagi. Lalu apa arti gerak persahabatan ini? Tak berguna. Iya, Mak. Sebentar. Obat yang Emak pesan sudah saya beli di warung. Emak sedang sakit. Sudah hampir sebulan aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar setiap cicilan bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang menunggak atau tidak dibayar akan terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak untuk berburu karton, koran, dan botol-botol bekas ke warung-warung dan toko. Sering aku memungut barang bekas yang sengaja dibuang sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang membuang sampah sembarangan? Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka tersebut bisa merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong tak berfungsi sebagaimana mestinya. Semenjak bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian yang rusak atau luntur, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi untuk mencuci. Kemudian, emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan sampah 10-15 kg. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Sampah yang terkumpul dijual dengan harga 3.000 per kilonya. Cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Beliau berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku jadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Barang-barang ini telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan jika ada uang lebih, aku bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru Aini. Kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu.
Berapa ton sampah yang telah kau dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, kenapa aku bisa memiliki handphone ini? Iya kan? Kalian pasti curiga, karena aku anak pemulung. Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati 17-an tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk menjadi kepala regu. Ya, meskipun awalnya ragu. Kami berlatih sangat keras dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang gitu, "Aini, kamu hebat. Jempol untuk kamu. Itu bonus dari Bapak ya." Nah, jelaskan asal-usul handphone ini? Handphone ini pemberian dari Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Kalian masih belum percaya? Oke. Aku akan nunjukin gimana aku jadi kepala regu. Lihat. Maju, jalan, kiri, 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 hormat, gerak. Balik kanan, maju, jalan, kiri, kanan, kiri, kanan. Gimana? Kalian sudah percaya? Tunggu. Sampah, sampah, sampah. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tetapi kesadaran untuk mengolah sampah tidak ikut meningkat. Gimana ini? Panas sekali. Air, gimana air? Kotor dan bau. Lihat, kedua mata orang-orang itu memerah. Kulitnya mengelupas. Jangan dekat. Pergi. Kenapa rambut kotor begini? Kulit air melepuh. Tolong, tak bisa bernafas. Tolong. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa kulakukan dengan barang-barang ini? Oh ya, aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk yang bertuliskan, jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, bangun kembali, perbaharui, haluskan kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, saat itu aku masih belum tertarik untuk mengolah sampah. Dalam pikiranku,
Sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Menurutku juga hasil daur ulangnya biasa-biasa saja, tak ada yang istimewa. Lalu mengapa aku harus minder dan malu, sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain? Cuaca sedang cerah, aku begitu bersemangat merealisasikan rencanaku. La 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 la. Oh ya, tanggal berapa sekarang? Tujuh belas. Umak mengizinkan ruang tamu ini untuk dijadikan sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Hasil daur ulangnya akan dipajang rapi di sini. Juga, aku akan mengajak tetangga dan teman kampung untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Bapak, terima kasih Pak. Sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga warung Bapak cepat laris-manis ya Pak. Ya. Sejak saat itu, aku tak perlu memungut barang bekas warung lagi. Mereka dengan senang hati mengantarnya kemari. Semua lingkungan ini akhirnya memiliki kesadaran untuk memilah sampah dari rumah. Ini sebuah kemajuan berarti. Oh ya, melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang sampah akan ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan bisa menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Emak harus segera dibawa ke rumah sakit. Obat yang aku beli di warung sudah tak mempan. Emak harus sembuh dari sakitnya. Kalian udah datang. Ayo, silakan masuk teman-teman. Kita pisahkan dulu barang-barang ini. Kardusnya juga diletakkan di situ ya. Oh ya, barang yang akan kita buat ini. Ini vas bunga dari lintingan koran. Cukup mudah untuk membuatnya. Bentar ya. Halo. Oh, iya betul, saya Aini. Iya Pak. Kapan jadwal pamerannya? Oh, iya Pak. Boleh Pak, silahkan mampir ke rumah untuk melihat-lihat. Oh iya, baik. Baik Pak, terima kasih. Teman-teman, kita diundang untuk pameran bulan depan. Yes, kerajinan daur ulang kita akan terpajang bersama karya pengrajin daur ulang lainnya. Tapi bagaimana kalau produk kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan, menganggap tak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus ditolak? Tidak. Kita harus optimis, percaya diri, dan yakin. Ayo, ini kesempatan baik. Ayo teman-teman, lebih giat lagi, lebih kreatif lagi. Ayo, semangat.
kali Uma meminum obat dalam sehari. Aku pun tak sempat bertanya, tapi tatapan Uma mengisyaratkan supaya cepat membawanya keluar. Di perjalanan pulang, Uma sempat berbisik, "Ay, kamu pahlawan Uma." Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Ay bangga sama Uma, karena pahlawan sesungguhnya adalah Uma. Oh ya, Lingga, Kiki, dan Eza hari ini berjanji datang ke rumah. Mereka ingin menyumbang botol-botol bekas. Mereka juga ingin mempublikasikan kerajinan daur ulang sampah ini. Ternyata mereka tidak benar-benar ingin meninggalkanku. Ling, Ki, Za, we are best friend forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku.